Redmi Note 15 Pro 5G baru aja dirilis. Harganya mulai dari 4,6 juta. Dengan harga yang hampir mencapai 5 juta, worth it nggak sih pilih Redmi? Karena kalau dilihat-lihat nih, nambah dikit dapat POCO X7 yang chipsetnya lebih tinggi. Jadi, apa aja kelebihan dan kekurangan dari Redmi Note 15 Pro? Sebelum bahas technical, saya mau appreciate dulu nih buat Xiaomi Indonesia karena di tengah kenaikan harga RAM dan GPU, Redmi Note 15 Pro dirilis dengan kenaikan harga yang nggak gitu signifikan dibandingkan Redmi Note 14 Pro tahun lalu. Upgrade-nya cukup menarik, tapi masih ada banyak catatan yang wajib jadi perhatian sebelum beli smartphone ini. Redmi 15 Pro hadir dengan layar yang lebih besar, ada upgrade sedikit di sisi chipset, tapi dari sisi durability dan daya tahan baterai meningkat cukup signifikan. Kita mulai dari desainnya. Redmi 15 Pro sekarang balik ke desain flat atau rata ya, nggak lagi curve. Build quality-nya solid dan bagian sudutnya punya finishing tegas tapi tetap nyaman digunakan. Walau desainnya lebih tipis, smartphone ini sedikit lebih lebar dan lebih berat karena kapasitas baterainya meningkat cukup signifikan. Desain bagian belakang nggak gitu jauh beda dengan seri sebelumnya, tapi di seri ini ada upgrade untuk perlindungan IP rating dan drop resistant. Ukuran layarnya sedikit lebih besar yaitu 6,8 inch, resolusi 1,5K AMOLED display 120Hz dengan tingkat brightness yang juga meningkat. Ketajaman warnanya tinggi dan layarnya ini juga support HDR10+ dan Dolby Vision. Buat kamu yang suka pakai smartphone pas malam, Redmi Note 15 Pro juga punya PWM dimming yang juga lebih tinggi. Jadi lebih nyaman di mata saat digunakan di kondisi pencahayaan yang redup. Audionya stereo speaker dengan dukungan Dolby Atmos audio. Kualitas audionya cukup nyaman untuk nonton streaming atau main game. Tapi buat dapetin kualitas terbaik saat dengerin musik, tetap direkomendasikan menggunakan TWS ya. Karena ketika menggunakan volume booster hingga 400%, kualitasnya jadi pecah dan kurang nyaman. Chipset yang digunakan di Redmi Note 15 Pro adalah Dimensity 7400 Ultra, naik sedikit dari seri sebelumnya. Chipset ini punya octa-core prosesor dengan 4 performance core, 4 efficiency core, dan 2 core GPU. RAM-nya 8GB LPDDR4X dengan storage hingga 512GB UFS 2.2. Unit yang saya review ini adalah varian RAM 8GB dan storage 256GB. Dari tes dengan AnTuTu, skornya bisa mencapai angka di atas 886.000 dan storage testnya bisa mencapai angka read di 1037 MB per second. Digunakan untuk main game-game kompetitif, udah jelas lancar banget. Main game Mobile Legends di setting rata kanan dengan 90 fps, gameplaynya stabil. Full main satu game, device kerasa hangat, tapi masih sangat wajar. Nah, upgrade yang paling berasa adalah di baterainya. Berkat teknologi baterai terbaru, kapasitas baterai yang besar nggak harus ngorbanin bodi tipis. Redmi 15 Pro hadir dengan baterai 6580 mAh. Main game Mobile Legends sejaman, baterai cuma berkurang kisaran 15%. Nonton Netflix atau scroll sosmed sejaman, baterai berkurang kisaran 7%. Untuk penggunaan harian yang aktif YouTube, sosmed, penggunaan kamera, dan game, screen on time bisa mencapai kisaran 8 jam. Smartphone ini juga sekarang udah mendukung reverse charging, jadi bisa digunakan untuk charging device lain. Chargingnya mendukung quick charge dengan kapasitas 45 watt. Butuh waktu sekitar sejaman untuk charging full baterainya. Di sisi kamera, nggak ada upgrade yang signifikan karena setup kameranya dirasa masih cukup pas dengan harganya. Redmi 15 Pro menggunakan kamera high-res 200MP yang sudah dilengkapi dengan OIS dan kamera ultrawide 8MP. Kamera makro ditiadakan dan belum ada dukungan lensa telefoto untuk optical zoom. Tapi karena menggunakan kamera high-res, foto zoom hingga 2 atau 3 kali masih terlihat tajam berkat cropping high-res capture. Karakter warnanya cukup vibrant dengan dynamic range yang luas. Foto ultrawide hasilnya juga bagus dan minim distorsi meski resolusinya nggak gitu besar. Untuk foto di jarak dekat bisa menggunakan mode zoom dan hasilnya mirip dengan foto makro. Foto potret dengan 2 kali zoom hasilnya juga bagus dengan separasi background blur yang rapi dan bokehnya yang cukup creamy. Perekaman videonya mendukung hingga resolusi 4K di 30 fps. Ada fitur stabilisasi yang mengandalkan OIS dan Gyro AIS, namun hanya mendukung di resolusi Full HD hingga 60 fps. Untuk user experience-nya, Redmi Note 15 Pro hadir dengan HyperOS 2.0 berbasis Android 15. Saat pertama kali dinyalakan, bloatware-nya cukup banyak, namun semua bisa di-uninstall dengan mudah jika tidak digunakan.
Haptic feedbacknya bisa dibilang cukup nyaman, terutama setelah mengganti keyboard bawaan. Beberapa fitur editing dan AI seperti Circle to Search dan Gemini sudah tersedia. Namun yang bikin bete, beberapa fitur yang disediakan kebanyakan belum di-download dari factory default. Jadi tiap mau coba satu fitur mesti di-download dulu dan bahkan diwajibkan login ke Mi Icon. Kenapa nggak langsung dari pabrik aja ya di-downloadnya? Jadi di harga 4,6 juta, dengan beli Redmi Note 15 Pro ini kamu udah bisa dapetin smartphone yang punya performa harian yang bagus, durability tinggi, kapasitas baterai besar, dan screen on time yang cukup panjang, serta kualitas kamera yang masih terbilang aman di kelas harganya. Beberapa catatan yang perlu diperhatikan saat mau beli smartphone ini adalah ketiadaan slot microSD yang harus dipertimbangkan ketika memilih kapasitas RAM dan storage. Desain bodi jadi makin lebar ya, jadi agak kurang cocok buat yang suka pakai smartphone compact hanya dengan satu tangan. Dan satu hal yang mungkin juga jadi pertimbangan adalah HyperOS yang masih menyodorkan iklan-iklan yang kadang mengganggu seperti di folder aplikasi dan bahkan di app bawaan. Kalau dibandingkan POCO X7 Pro yang lebih mahal kisaran 500.000, dari segi chipset, sistem cooling, dan kecepatan chargingnya emang ketinggalan ya. Tapi dengan kamera high-res dan durabilitas yang tinggi, Redmi Note 15 Pro lebih balance di semua lini. Overall, di harga 4,6 juta, menurut saya Redmi Note 15 Pro layak jadi pertimbangan. Punya durabilitas yang tinggi, performa dan kameranya bisa diandalkan, dan kapasitas serta daya tahan baterainya cukup tinggi untuk pengguna harian. Kalau menurut kalian gimana? Sepadan nggak Redmi Note 15 Pro ini dengan harga rilis 4,6 juta? Komen yuk! Sekian dulu ya review Redmi Note 15 Pro dari Gadget Empire. Semoga bermanfaat. Saya Budi pamit, sampai ketemu di video review berikutnya.